bisa apa tidak bisa menjamin ya algoritma TikTok ini gitu loh. Makanya setiap live kita minta tap layar teman-teman, tap layar teman-teman. Karena apa? Karena tap layar ini mempengaruhi teman-teman. Tap layar itu mempengaruhi algoritma TikTok. Tap layar itu tadi. Ya, semakin banyak tap layarnya tadi, maka Komal itu akan dipasarkan sama TikTok. Jadi kalau ada orang yang baru buka aplikasi TikTok, dia cari debat agama, siapa tap layarnya yang paling banyak itu yang ditunjukkan sama TikTok. Dan disitulah kejebaknya saudara muslim kita, ia direkomendasikan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua itu Love Orange. Love Orange ini teman-teman. Nah, itu Love Orange ini memperkuat Komal. Love Orange ini satu koin ini. Ya, dan Love Orange ini bukan untuk host, ini upeti nih untuk TikTok ini. Love Orange ini juga memperkuat Komal. Ya, supaya Komal itu tidak rawan akan report. Yang ketiga, nah ini teman-teman. Apa namanya nih? Apa namanya ini ya? WL. Nah, WL ini. Iya WL. Terus gelang pink juga gelang pink mawar-mawar. Satu orang satu aja. Satu orang satu, durasinya 10 menit atau 5 atau 10 menit sekali itu durasi. Satu orang aja satu mawarnya. Iya, kadang kita gini bikin WL ini. Maunya kita bikin WL yang murah-murah saja, yang mudah-mudah gitu loh. Misal WL-nya 10 mawar, WL-nya misalkan 1 hati. Tapi TikTok juga memberikan rekomendasi. Iya kan? WL itu kalau boleh kita sudah misalkan di 10 mawar, naik dia. Di 1 topi naik dia, di apa jumlah koin dari 100 koin jadi 1000 koin naik dia. Karena apa? Itu keinginan TikTok kembali ke itu buat apa? Itu untuk keuntungan TikTok. TikTok yang menang bang, kita nggak ada menang-menang. TikTok itu. Contoh ini teman-teman ya, kalian WD saja, tapi kita butuh gitu loh supaya Komal kuat. Teman-teman WD aja itu paus 2000 koin sekian, itu 540.000. Sama hostnya itu paling 160.000. Apakah host itu terima akan itu? Tidak. Kalau boleh jangan. Kalau boleh kita meminta jangan. Akan tetapi kita nggak bisa pungkiri memang gift itu memperkuat Komal. Itu WL kalau udah diisi itu kuat itu Komalnya. Kuat Komalnya itu nggak mudah untuk rungkat, kena tombak nggak mudah itu, kuat Komalnya itu. Itu udah kubuktikan. Nah, ketika teman-teman menerbangkan WL-nya itu untuk siapa itu? Itu 60% untuk TikTok. Jadi kalau orang bilang Faruk atau host di TikTok ini cari duit untuk dirinya, enggak. Kami cari makan untuk TikTok. Host seperti kami lah yang menggaji karyawan-karyawan TikTok. Membesarkan nama TikTok lah, ya kan Le? Iya. Membesarkan nama TikTok. Sampai itu 30%. 30% teman-teman. Tapi nggak bisa dibilang enggak. Seandainya saja perhatikan Komal-Komal, kalau nggak ada WL-nya, apalagi maaf cakap ya tidak ada gift-nya gelang-gelang apa, cepat rungkat itu dibikin TikTok itu. Rungkat itu. Makanya ngeri teman-teman. Tapi yang paling pertama begitulah. Komal-Komal otet itu jangan ditonton. Kalian udah saksikan kami para apologet ketika naik ke atas nggak dapat keadilan. Nggak dapat kami keadilan. Komal siapapun, kayak tadi aku di Komal si Dede itu, pendeta si Dede itu. Mencret dia dengan pertanyaanku, mencret. Ketika dia bertanya, mencret juga lagi dia dengan jawabanku. Tapi dia berupaya untuk menghilak. Ujung-ujungnya apa? Saya dibuang sama dia. Begitu aja. Ujung-ujungnya begitu aja. Makanya kita apologet Islam ini berani gitu loh. Debat secara online maupun offline. Di mana kalian mau? Datang kami. Di mana kalian mau? Kalau kamu memang debaters yang debaters Kristen yang handal, di mana? Datang kami. Contoh ya seperti Zakir Naik. Ke seluruh negeri datang dia. Boleh nggak apologet oten kayak gitu? Boleh nggak? Ada apologet oten misalkan Bom atau si RK bikin acara kayak gitu. Oh? Apologet Kristen datang, contoh Edis, tanya jawab. Yang mau bertanya tentang iman kami silahkan katanya. Bubar. Audiensnya baru bertanya ini misalkan. Ya Edis misalkan ini kan, yang jadi apa narasumbernya. Bikin acara seperti Zakir Naik.
pegang mic audiensnya. Siapa Tuhanmu, Edis? Yesus, kata dia. Bapak Tuhan bukan? Tuhan. Roh Kudus Tuhan bukan? Tuhan. Berapa Tuhanmu, Edis? 1. Jangan. Bubarlah acara. Gak ada hikmatnya, mereka bikin acara nggak ada. Percayalah, nggak akan ada wow-nya gitu loh. Feel-nya itu nggak dapat, nggak ada kerennya ilmu itu tadi kan. Coba kalau Zakir naik, ada kerennya ilmu tuh, keren, wow, keren ilmu kawan ini. Terus waktu menarasikan misalkan, coba narasikan imanmu, Edis misalkan. Jadi begini kata dia, jadi begini. Ketika dia di dalam rahim, dikhabarkan kepada ibunya dia akan mengandung seorang anak laki-laki. Seorang anak laki-laki. Lahirlah dia, Tuhan kita. Lah, tadi seorang anak laki-laki. Audiens yang nonton pun tadi seorang anak laki-laki. Begitu lahir kok jadi Tuhan kita. Itu mana ceritanya ini? Bernarasi lagi dia, Tuhan kita itu maha kuasa, maha berkehendak. Lalu untuk nebus kita, dosa-dosa kita, Tuhan kita harus mati di kayu salib. Lah, tadi katanya maha kuasa. Kok mati? Konyol nggak? Baru aja dia berpidato kan berkhutbah, Tuhan kita itu maha kuasa, maha pengasih, maha penyayang, maha berkehendak. Hingga dia membiarkan atau mengorbankan dirinya mati di kayu salib. Kok mati? Tadi dibilang maha kuasa. Ternyata ada kuasa yang melebihi kuasa Tuhan. Siapa? Yang membuni Tuhan. Gabrul nggak gabrul? Kalau dibahas itu, oh itu kemanusiaannya lah. Tadi kau bilang Tuhan. Tapi itu kedagingannya. Loh, sejak kapan Tuhan punya daging? Lupa caranya. Kalau kalian nggak percaya nih Bapak Pendeta Yunus ini. Oke Bapak Pendeta, selamat bergabung, berdiskusi kita Bapak Pendeta. Pendeta Yunus. Ya. Aku izin pamit ya. Terima kasih, ada kerjaanku biasa rutinitas le. Ya, makasih banyak ya. Pak Pendeta, makasih banyak. Salam toleransi teman-temanku di bawah ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Hesti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Percaya kan kita buktikan ya. Saya bukan Hesti, Assalamualaikum lah. Waalaikumsalam. Bapak Pendeta, Tuhan Bapak Yesus itu maha kuasa tidak Bapak Pendeta? Ya, bagaimana? Tuhan Pak Pendeta, Yesus, Tuhan Anda, maha kuasa tidak? Oh, jelas maha kuasa. Jelas maha kuasa kan? Oke. Karena dia maha kuasa, bagaimana cara dia menebus dosa kalian Bapak Pendeta? Ya, dengan cara dia datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Terus? Ya. Terus dia memberikan nyawanya menjadi tebusan, lalu bangkit naik ke surga. Iya, mati tidak? Di sebelah kanan Allah. Mati tidak? Dia mati dan bangkit, Mati. naik ke surga. Menebus dosa manusia. Baru bilang dia tadi maha kuasa. Bisa kalian bayangkan andaikan Pak Pendeta ini seperti Zakir Naik? Tuh acara. Belum lagi kita tanya lagi ya, kita tanya lagi. Pak Pendeta, Tuhan Anda itu kan turun ke dunia untuk menyatakan kekuasaannya menjadi manusia, betul? Betul, oke. Ketika dia jadi bayi, disusui oleh ibunya Maria, apakah pada saat itu dia maha kuasa?
Maha kuasa dia. Oh, Bahkan bahkan nyawa manusia menyusui maha kuasa teman-teman. Anak-anak menyusui maha kuasa. Gimana gitu? Bisa ini, andaikan seperti Zakir Naik kalau dengan cara ini. Coba Pak Pendeta sebutkan satu saja Pak Pendeta, satu saja kekuasaan dari bayi. Apa kekuasaan dari bayi? Selain berkuasa atas orang mati dan orang hidup. Apa? Dia menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Oh, berarti anak bayi yang maha kuasa itu menciptakan langit dan bumi. Iya. Loh, tapi dia dilahirkan Pak Pendeta. Dia datang ke dunia karena manusia semua telah berdosa, termasuk Bang Faruk telah berdosa. Makanya dia datang ke dunia supaya Ya, apa siapa yang urusan dia dengan dosa? Apa urusan dia dengan dosa? supaya semua orang yang percaya kepada Yesus jangan binasa. Oh, supaya teman-teman disimak ya, supaya semua orang yang percaya pada Yesus jangan binasa. Oke? Iya. Oke. Coba Bapak Pendeta sebutkan satu orang saja yang percaya pada Yesus pada masa itu yang masih hidup sampai detik ini, Pak Pendeta. Siapa? Siapa? Yang murid-murid Tuhan Yesus mati. Tapi Mungkin tidak binasa, termasuk- ternyata binasa. Supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa. Ternyata Karistin dari sebelum Yesus disalibkan sampai dia disalibkan bermatian juga nya. Ada nggak yang nggak binasa Pak Pendeta? Setelah Yesus meninggal dunia, ada nggak yang nggak binasa? Bagaimana? Setelah Yesus disalibkan, adakah satu saja oknum Kristen yang tidak binasa? Kristen yang tidak binasa. Ya, oknum. kalau binasa ini kan kematian kekal, bukan binasa secara daging manusia. Kematian kekal dibakar oleh api di lautan api. Nah, itu binasa kekal. Nyambung dan rasa, nyambung. Nyambung dan rasa. Jadi ada yang masuk neraka, dikejar Yesus, ada yang rindu masuk neraka. Gimana? Ada yang rindu masuk neraka. Ada yang rindu masuk neraka? Iya. Makin parah kan teman-teman. Makanya aku bilang makin parah. Ada yang rindu mau masuk neraka. Pendeta ini dulu. Karena kalau tidak percaya Yesus binasa. Nggak nyambung teman-teman. Aku bingung loh. Apalagi dia mau tanya sama kawan ini gitu. Banyak suara ketawa, makanya ndak dengar yang baik maksudnya. Dengar aku loh Pak Pendeta, dengar aku. Cuman Pak Pendeta maaf aku bilang nggak nyambung. Yang kita tanyakan ke Anda memberikan jawabannya itu nggak nyambung. Oh iya. Ya minta Tadi maaf Anda lah kalau katakan, supaya orang yang percaya kepada dia tidak binasa. Binasa itu menyangkut tentang hidup dan matinya seseorang. Tidak binasa sinonimnya itu kekal, betul? Ya kan? Tidak binasa sinonimnya itu kekal, hidup selama-lamanya, tidak binasa, tidak dihampiri oleh maut. Maka aku tanya, siapa umat Kristen rupanya yang sampai detik ini masih hidup, tidak meninggal? siapa? Ya semua yang percayanya walaupun sudah mati mereka tidak akan binasa. Yang tidak percaya binasa. Begitu. Walaupun sudah mati tapi tidak binasa. Bisa Iya, karena Yesus walaupun sudah mati tapi tidak binasa.
Maksudnya apa itu Pak Pendeta? Walaupun sudah mati, tapi tidak binasa. Maksudnya apa itu? Maksudnya siapa yang percaya Yesus itu tidak binasa karena Yesus itu dia hidup kekal. Siapa yang percaya akan mendapat hidup kekal. Oh, Yesus itu hidup kekal. Oke? Iya. Oke. Kata kekal berarti tidak pernah mengalami kematian, betul? Nyatanya Yesus pernah matinya. Iya. Bang tahu Yesus mati dan Dengar nih Pak Pendeta ya, petinju tak terkalahkan katanya. Sekali saja dia kalah, maka ya rekor tak terkalahkan itu gugur meskipun dia kalah sekali. Nah, ketika Anda katakan Yesus itu kekal, berarti dia tidak pernah dihampiri oleh kematian. Nyatanya Yesus pernah meninggal nggak? iya. Yesus pernah meninggal nggak? Mati karena kita. Karena dia pernah meninggal, apakah masih pantas dia dikatakan kekal? Iya, dia bangkit naik ke surga. Merayakan kebangkitannya, naikannya. Jambu dalam pemahaman kalian bisa jadi apel dalam pemahaman orang ini. Itulah. Semangka dalam pemahaman kalian bisa jadi buah naga dalam pemahaman kalian. Nyaris hilang kewarasan itu. Hilang kewarasan itu. Bagaimana bisa kekal? Kekal itu berarti pernah didatangi kematian masih dikatakan kekal. Cemana itu? Namanya kekal itu Pak Pendeta itu abadi. Kekal itu dia tidak pernah dihampiri oleh maut sebagaimana yang tertulis dalam 1 Timotius 6 nomor 16. 1 Timotius 6 nomor 16 itulah gambaran kekekalan. Dialah yang tidak pernah dihampiri oleh maut. Dia bersemayam di dalam terang. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat dia. Karena apa? Bahayanya dalam iman Kristen, ketika kalian melihat Tuhan, ternyata Tuhannya kalian salibkan. Begitu Tuhan kelihatan, disalibkan Tuhannya. Itu bahayanya Bapak Pendeta. Jadi berbahagialah mereka yang percaya kepada Yesus karena mereka akan diberikan hidup kekal. Oke, di mana Yesus menyatakan siapa yang percaya aku Tuhan akan kuberikan hidup kekal? Silakan. Di mana? Yohanes 14 ayat 1. Coba baca. Ya, teman-teman. Saya tanya tadi sama dia. Di mana Yesus mengatakan siapa yang percaya aku Tuhan akan mendapatkan hidup kekal? Dia bilang Yohanes 14 nomor 1. Kalian jangan berharap ya. Kalian jangan pernah berharap data yang dikasih Bapak Pendeta ini nyambung. Jangan ya. Coba. Tidak, pasti akan selamat kalau percaya kepada pendeta. Nah, tadi kan saya tanya, kasih datanya. Yesus mengatakan, siapa yang percaya aku Tuhan akan mendapatkan hidup yang kekal. Data dikasihnya Yohanes 1 nomor 4, Yohanes 14 nomor 1. Yang isinya, hanya tidak boleh percaya kepada hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Nyambung nggak? Nyambung kan? Nyambung. Nyambung nggak? Aku tadi tanya kan, kasih datanya di mana Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, aku Tuhan, akan mendapatkan hidup yang kekal. Dikasih Pak Pendeta datanya Yohanes 14 nomor 1. Makanya aku bilang, jangan kalian berharap dapat jawaban yang nyambung. Kecewa kalian nanti. Setruk kalian, setruk. Dikasih Yohanes 14 nomor 1 jawabannya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Nyambung nggak? Nyambung lah, nyambung. Keren Pak Pendeta ini. Nyambung kan? Nyambung nggak Pak Pendeta dengan jawab pertanyaanku, datanya tadi? Terus mau percaya ke siapa? Bang Faruk? Nggak selamat kalau percaya ke Bang Faruk. Nyambung. Makanya aku bilang. Percaya ke Bang Faruk nggak akan selamat. Pak Yunus ini gajinya besar loh. Tengoklah, kualitasnya kayak gini. Makanya aku pun bingung Bang. Aku mau nanya apa lagi sama dia.
Asal aja. Kita contoh lagi bertanya ini teman-teman ya. Makanya ketika kita bertanya sama teman-teman, jangan Kita mau berharap tanya. dapat jawaban. Apa itu Pak Yunus? Mau tanya. Oke. Kalau adakah nabi yang mati dan bangkit? Nah, Adakah nabi yang meninggal lalu bangkit? Ada, Pak Yunus. Ada. Dalam surah Al-Baqarah, nabinya orang Yahudi, Uzair. Dan bangkit dan naik ke surga ada. Adakah yang mati bangkit dan naik ke surga? Ada. Duduk di sebelah Adakah kanan. nabi yang mati lalu bangkit naik ke surga? Ya, Nggak ada. enggak ada. Nah, hanya Yesus saja. Di mana Yesus berkata demikian? Di mana Yesus berkata dia mati, bangkit lalu naik ke surga? Di mana Yesus berkata begitu? Baca di Kejadian sampai Wahyu. Ya Allah ya Tuhanmu, kejadian. Disuruhnya aku mengulang kejadian kedua. Ternyata Pak Pendeta menang karena setel longor dia. Nah, kalau satu ayat nggak percaya, mesti baca dari Kejadian sampai Aku nggak Wahyu. berani pula ngikutin dia kan. Nggak berani aku ngikutin dia karena umat Islam itu ya menjaga kesucian dan kemurnian serta kemuliaan dari Qurannya. Nggak berani pula aku bikin kayak gitu. Itu udah masuk mengolok-olok. Dia diolok-olok aja bibirnya nggak apa-apa. Orang inilah yang setelah mengolok-olok Tuhannya, mengolok-olok Bibelnya, ya, tetap masuk surga orang ini. Setelah mendustakan Bibelnya, contoh Yohanes 17 nomor 3, Yesus menyatakan dirinya utusan. Mereka baca Tuhan, masuk surga itu. Tetap masuk surga itu. Meskipun satu hukum dalam Bibelnya, satu perintah pun dalam Bibel yang nggak ada diturutinya, malah dibantahnya, tetap masuk surga itu. Meskipun digambarkan atau dipatungkan bentuk Tuhannya cuma pakai cawat, tetap masuk surga itu. Begitu cara kita memuliakan Tuhannya. Saya selamat baca dari Kejadian Tuhan sampai cuma pakai Wahyu. cawat nggak berbaju, itu sebuah kemuliaan bagi mereka. Coba. Enggak aja. Atau kita gini aja lah Bapak Pendeta. Aku jujur aja, kita nggak usah diskusi aja lah Pak Pendeta di sini. Nggak akan nyambung nih. Pak Pendeta kalau boleh tahu Pak Pendeta, gaji Bapak Pendeta berapa sebulan Pak Pendeta? Oh, gaji sebulan cuma kecil, makanya mau minta sama orang. Kira-kira berapa sebulan Pak Pendeta dapat gaji? Gaji sebulan ya 1 juta saja. 1 juta. Iya. Tunjangan yang lain-lainnya? Oh, tidak ada tunjangan. Tunjangannya nafas. Itu nafas itu tunjangan. Enggak, maksudnya ada uang lauk kah, tempat tinggal Itu kah, tunjangan. uang transport? Hah? Nafas itu tunjangan. Coba tidak ada Tidak, nafas. Uang tambahan lain ada nggak? Uang transport kah, uang rumah? Tidak ada. Tidak ada. Hah? Kami melayani, memberitakan Yesus, juru selamat itu tidak Oh, perlu berarti- digaji. Berarti Pak Pendeta nggak dapat perpuluhan? Ya, dapat perpuluhan. Bohong dia berarti. Kami 1 juta saja nggak dapat ini. Kita berbuat demi Yesus. Melayani itu Berarti Pak Pendeta nggak dapat perpuluhan? Dapat kata. Nggak jujur Pak Pendeta. Aku nggak minta loh Pak Pendeta. Nggak minta pun aku samamu. iya. Hah? Nggak apa-apa kalau minta pun saya akan kasih. Betul? Iya. Oke, transfer aku lah 3 juta Pak Pendeta. Ah, 3 juta. Transfer aku 3 juta.
Coba bilang nama saya di bank, nanti mereka cairkan. Nah, kan? Enak lagi. Bilang Tadi atas dia nama- nggak boleh berdusta, teman-teman. Baru aja kita uji, udah lompat dia coba. bilang dulu, bilang 3 juta di bank, pasti mereka akan kasih. Jadi Pak Pendeta dulu sebelum jadi pendeta ada sekolah teologi juga enggak? Atau sekolah pendeta saja melalui Pentakosta? Iya, ada sekolah. Ya, sekolah di teologi ya atau sekolah jalur pendeta Pentakosta? Sekolah teologi ya. Oh, sekolah teologi juga. Berapa tahun Pak Pendeta dulu sekolah teologi ya? Oh, cukup lama. Iya, lamanya berapa tahun? Bahkan masih sekolah ini. Oh, berarti Pak Pendeta bohong lah gaji 1 juta. Setiap hari ke sekolah. Halo, Tiap hari assalamualaikum, selamat pagi Bang Faruk, salam kenal. Silakan Bang Dion, aduh sampaikan Bang. Iya, ini saya sering melihat live-nya Bang Faruk ini, ya alhamdulillah kita terinspirasi ingin mempertanyakan dan bertanya kepada Bapak Pendeta itu tentang lintas keimanan masing-masing gitu. Bolehkah Pak Pendeta kita bertanya? Iya, tanya Bang Faruk ya. Enggak, Kalau Pak tanya tentang Pendeta. Kristen jangan tanya ke Bang Faruk, mau bikin tersesat dia. Kita mau tanya ke Pak Pendeta. Kalau Bang Faruk kan nggak usah ditanya. Kita kan sama Bang Faruk kan seiman. Yang saya mau tanyakan ke Pak Pendeta ini. Halo Pak Ya. Pendeta. Iya, iya, iya. Iya, saya simpel aja pertanyaan saya itu. Tentang kebenaran aja. 1 itu kok bisa jadi 3? Itu aja. Oh, 1 kok bisa jadi 3. Iya, iya. Iya. Makasih ya Bang. Ah. Jadi gini, Yesus sendiri berkata di dalam Matius 28, segala kuasa diberikan Enggak, gini Pak Pendeta, gini. Jawabannya yang masuk logika. Jangan bilang Yesus berkata bahwa 1 itu roh dan sebagaimana seterusnya gitu. Oh iya, iya, iya. Pertanyaan saya yang simpel aja. Angka 1 itu kok bisa dibagi 3 gitu? Gimana ceritanya gitu aja? Oh, ceritanya panjang. Kalau Bapak mau dengar, saya ceritakan bahwa Yesus itu ada Bapa, ada Anak, ada Roh Itu Kudus. sudah saya Dalam paham satu. itu Pak Pendeta sudah ngerti itu. Yang saya pertanyakan 1 itu kok bisa jadi 3 itu gitu loh. Karena 1 tetap 1, nggak ada ceritanya 1 itu 3 gitu. Ya, eksistensi Bapa di surga, keilahiannya ada Anak, ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Ketiganya 1. Sama dengan tubuh Bapa, ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Bapaknya bisa dibagi 3, mati dia kalau Bapa bagi 3. Makanya Bapa ya. Terus Tetapi Bapak bisa- kalau hilang si anak ini jadi tinggal 2 dong. Nah, itu pikiran manusia. Kalau Bapak tidak, aku dan Bapak 1. Aduh, iya. Oke Bang Faruk, kita simak aja lah apa Pak Pendeta menyampaikan, karena kita mau mempertanyakan itu yang masuk logika gitu loh Pak Pendeta. Karena kalau nggak masuk logika juga kan boneka Popeye juga bisa pusing dengarnya gitu loh. Gitu, karena setiap Iya. manusia itu kan punya jiwa 3.
Ya termasuk Pak Pendeta juga kan Tuhan juga kan punya roh, punya raga dan anak-anak Tuhan juga. Jadi ya tetap Tuhan juga gitu loh. Ya makanya Bang Faru jadi botak gini karena kalau lu memikirkan Tuhan. Kalau Islam itu simple Pak Pendeta. Kalau Islam itu simple dan masuk logika gitu loh. Yang nggak masuk logika itu 3 jadi 1. Itu pertanyaan kita. Jadi selama ini pertanyaan itu 1 jadi 3 itu setiap pendeta itu menyampaikan tetap hal serupa. Anak, Roh Kudus dan sebagainya lah, itulah itu ya kan. Jadi pertanyaan itu aja jawabannya, nggak ada lain gitu. Jadi setiap manusia itu kan punya jiwa yang sama gitu Pak Pendeta. Ya oke, kita sapa dulu Bang Dion. Ada lagi Bang Dion? Hah? Ada lagi? Ya itu aja dah. Kalau soalnya pertanyaan-pertanyaan bagi kita itu ya sering sih ikut debat juga. Cuman ya begitulah. Ya mudah-mudahan Pak Pendeta Anda dapat hidayah lah masuk Islam. Ya amin amin. Meskipun berat, ya. Ya. Jadi Siap Bang Dion, makasih banyak Bang Dionnya. menurut saran saya Pak Pendeta, belajarlah tentang sesuatu itu bukan cuma satu yang kita imani, tapi pelajari semua tentang apa orang yang imani gitu loh. Jadi harus ada perbandingan gitu. Seperti itu. Bang Faruk juga kan Oke, gitu mungkin. dulu Bang Dion ya. Hah? Ya. Gitu dulu Bang ya. Simak di bawah dulu Bang ya. Oke, siap. Ya, Aku pamit dulu, Bang. Salam. Iya, iya, makasih. Saya follow ya. Pernah on sama kita di bawah salah. Papa muda. Ya. Halo Papa. Silakan. Memang Islam dari lahir, Papa muda. Iya bang. Dan bukan ini orangnya itu. Silakan Papa muda. Ada yang sampaikan Bang? Ya, Enggak, saya nyimak dulu aja bang. Saya nyimak. Nyimak di bawah dulu lah. Nyimak di bawah dulu ya Bang Papa muda. Iya bang. Iya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bang Yunus, Abang naik ke Kobar ditonton nggak sama jemaatnya Bang Yunus? Ah, Naik Komal diskusi gini pernah ditonton nggak sama jemaatnya? bagaimana? Naik Komal diskusi pernah ditonton nggak sama jemaahnya? Ah, iya, mau dinonton oleh jemaat. Iya, gimana respon jemaahnya? Bangga lah mereka ya. Banggalah mereka punya, Gimana? bangga mereka punya Tuhan. Bangga mereka teman-teman. Ya Allah ya Tuhan itu. Jadi sama Pak Yunus Nah, ini, bangga mereka punya Tuhan selamat. ya sama Pak Yunus ini teman-teman, dia ini bukan seorang debaters, ya, dia bukan seorang pendiskusi. Cuman saya respect sama beliau. Dia tidak memuja. Dia tidak memuja. Dia ngikut aja gitu. Atau ada ini adik-adik OTN ini yang mau diskusi, atau kita diskusikan ini Pak Pendeta, itu Bible itu kitab suci atau buku porn itu Pak Pendeta? Apa? Bible itu kitab suci bukan Pak Pendeta? Kitab suci. Oke, pantas kan? Berarti pantas ya Bible dikatakan kitab suci ya? Iya. Oke, Alkitab itu dikatakan firman Allah, ilham Allah. Oke, dikatakan kitab suci ya karena isi dari kitab itu pure, itu perkataan-perkataan dari Allah dan Tuhan itu. Tidak ada perkataan manusia di situ, betul?
Betul? Iya. Pak Pendeta? Dong, cair Bang Kiki. Ya, murni isi kitab itu adalah perkataan Tuhan, betul? Ya, betul, perkataan Tuhan. Oke, kalau ini perkataan Tuhan kayak gini, Pak Pendeta. Ini saya tunjuk Pak Pendeta ya. Oh ya. Ini Bang Faruk ini sampai botak karena memikirkan Tuhan, ya. Bukan Tuhan yang memikirkan dia. Saking botaknya sambil janggutnya botak. Dibaca Pak Pendeta bisa? Oh, dibacakan saja dulu baca. Ya silakan baca Pak Pendeta. Ya. Bacakan saja, bacakan. Pak Pendeta lah baca, ini kan kitabmu, ini kan Bibelmu. Ya, sama, Bibelnya kita semua. Oh enggak lah, enggak ada. Ini kan Bibelnya Pak Pendeta, silakan dibaca lah Pak Pendeta. Iya, jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Ya, engkau menjadi besar dan cukup umur, bahkan sampai pada masa mudamu. Maka buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh seperti engkau. Namanya tidak pernah bugil ya? Hah? Tidak pernah bugil ya, Bang Faruk ini? Yang jadi pertanyaannya gini Pak Pendeta, ya, apa manfaat ayat ini ya untuk kelangsungan hidup manusia? Apa Pak Pendeta? Iya, semua manusia begitu tumbuhannya, bertumbuhnya. Terus masalahnya di apa? Saya tanyakan gini, dikatakan kitab suci, suci kitab itu dari sesuatu yang najis, suci kitab itu dari sesuatu yang buruk, suci kitab itu dari sesuatu yang menjijikkan, suci kitab itu dari hal-hal, ya, dari hal-hal yang bersifat pornografi atau porno. Ya, menurut Pak Pendeta, layak nggak kata-kata seperti ini Pak Pendeta digaungkan Pak Pendeta? Layak nggak kata-kata? Masalahnya di apa? Nggak pernah bugil. Kalau mandi memang nggak bugil. Nggak perhatikan badan kamu tuh, Bang Faruk. Orang bugil ngapain diceritakan dalam kitab suci Pak Pendeta? Buah bidi yang montok, ngapain tahu dalam bibir? Ini makanya banyak porno ini makanya rusak jagat maya ini. Rusak Layak ini. enggak kitab? Layak enggak Yeskel 16:7 ini? Layak enggak Yeskel 16:7 ini dibacakan di depan anak-anak? Ya jangan di anak-anak lah, di sama-sama orang dewasa. Tapi kitab suci jangan di anak-anak katanya kan. Maka wajar bisa mereka ini ditolak di beberapa negeri. Gak pantas Pak Pendeta, makanya tak pantas dikatakan kitab suci karena isinya bukan merupakan kesucian, malah menceritakan tentang asusila. Asusila ini memperbaiki kelakuan, yang tabu seperti ini. moral. Apa? Memperbaiki kelakuan, memperbaiki moral. Justru ini isinya nggak bermoral. Ngapain pula menceritakan buah dada orang? Isinya nggak bermoral. Makanya baca dari kejadian dan sampai Gini aja Pak Pendeta. Coba sebutkan satu saja ayat dalam Bible yang berbicara tentang moral. Silakan. Oke. Jangan membunuh, jangan memfitnah. Galatia 5:17. Jangan bersaksi dusta. Yang pertama jangan membunuh, betul?
Oke, ketika Baca Yesus Galatia. dibunuh. Coba buka dulu Galatia 5 ayat 17, 18, 19. Baca Pak Pendeta lah. Ya, buka aja di situ supaya masuk surga. Buka. Di mana datanya baca Bible masuk surga di mana? Masuk surga atau masuk neraka? Baca Di dulu. mana? Di mana Yesus mengatakan? Ini ada baca Bible. 1000 orang yang menonton ini. Galatia 5 nomor berapa? Cek ngelek kaki ya? Ada. Cek. Pak Yunus, pendeta Yunus yang ngelek. Habis paketnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul, habis paket dia langsung turun dia. Habis paket itu, kayak gitu habis paket. Aku pernah gitu. Dia habis paket itu. Gak nyambung ya, sama Yunus itu gak nyambung teman-teman. Gak akan pernah nyambung kalian ngobrol sama dia. Cuman memang kelebihan dia tidak menghujat teman-teman. Cuman kan gimana ya, pendeta lu coba lah. Tapi itu dia Bang Faro, tapi kita dengarkan sendiri ya, ada pengakuan dari pendeta bahwa baca Bible tidak boleh di depan anak-anak. Iya. Seperti Yeskiel 16 tadi kan. Diakui dia tidak boleh. Astagfirullahaladzim. Pantes waktu kecil gak pada baca Bible. Cuma taunya pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Jojek taunya. DM Daktau, selamat pagi, agama apa? DM Daktau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Islam, waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Selamat pagi semuanya, terkhusus buat Bung Faruk. Iya, Bung. Ini masukan dari saya nih, Bung. Kalau kita tanya-tanya nanti pendeta mereka, kalau kita Islam kan ada lomba baca Quran tuh. Kalau di agama mereka lomba nyanyi atau gimana gitu, atau lomba baca kitab suci, itu aja Gak ya. ada. Lomba baca nggak ada. Lomba baca Bible nggak pernah aku tengok. Kalau lomba nyanyi ada lomba nyanyi. Oh. Oke. Izin ya, saya lagi di kantor, ada telepon masuk. Siap. Assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi Lama gak jumpa ini. Iya. Kemana aja bang? Sibuk aku baru dari Jakarta kemarin. Jakarta Surabaya. Oh itu mulai sebelum puasa itu bang kerja. Kerja di Banyak Jogja. uangnya lah ya. Banyak uangnya lah ya kerja terus. Kalau cuannya itu di bank bang. Aduh sayang sekali Pak Pendeta itu turun. Nah, padahal aku ada pertanyaan untuk beliau. Habis paket dia tuh. Habis paket dia bang. Aduh kenapa nggak? Ini saya kirim paketnya. Ayo naik lagi. Oh abang mau kirim paket. Itu ST. Baca dalilnya itu. Justru kalau abang isi paket kepada ini ya, justru nggak ada pahalanya, apalagi dia membahas Bibelnya. Bukankah Bibel itu tidak ada pahalanya membahasnya? Mendingan abang berikan pahala kepada saudara iman sendiri. Saya pernah mau isi paket OT biar bisa diskusi, dilarang di belakang layar aku di WA. Jangan. Kita hanya untuk kita di situ untuk meluruskan otak mereka, malah kita suruh isi paket mereka sama aja. Justru saya di WA di belakang layar. Saya pernah mau isi paket OT di WA, saya di belakang layar, langsung di telepon itu. Jangan katanya, biarkan mereka berusaha sendiri. Iya, karena mereka itu tahu sendiri Bible-nya itu. Kalau gini, ini Mbak Esti saya kemarin itu kan lihat Bang Faruk lagi live, dia itu lagi mengajar anak-anak mengaji. Saya jago minta Bang Faruk kasih nomor token saya isi, nggak kasih ya. Ya udah bang, sekarang saya DM nomor ini ya, nomor token saya, nomor paket saya DM ya. Tuh. Iya.
Udah isi paket saya sekarang bang. Dah daripada paketnya Oten. Elah si Margaret. Ya Bang Jen, ada lagi yang mau disampaikan? Ada pertanyaan untuk Pak Pendeta, barangkali ada yang mau mewakili, silahkan dari teman-teman Oten kita yang lagi naik. Apa pertanyaannya bang? Mau tanya ini, jadi Yesus itu diangkat jadi Tuhan setelah umur berapa itu? Roma 14:9 bang jawabannya. Berapa? Roma 14:9 jawabannya. Bang kalau ngasih pertanyaan ke Oten, cari pertanyaan yang nggak bisa dijawab, bukan pertanyaan yang bisa dijawab. Pertanyaan abang bisa, saya jawab bisa. Roma 14:9 jawabannya. Iya. Kasih pertanyaan ke Oten itu yang tidak bisa dijawab sama mereka. Nih contohnya si Margaret, di Margaret, selamat siang. Oh Margaret. 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 Kenapa kok mute Margaret? Margaret itu Bang Jain mau nanya sama lu tuh. Margaret. Bang Jain mau nanya sama kau Margaret. Kenapa kau jadi berhala kau turun kau? Ya Kak Hesti. Kau hargain lah aku manggil-manggil kau dari tadi Baduam. Kan? Rasain kau kan diturunin kau kan? Rasain kau diturunin. Kelamaan sih kau. Yang lagi ininya kau. Iya kelamaan deh King ya. Aku curiganya dia lagi BAB itu. Langsung nyaut dia. Iya Kak Esti. Cewek dia cepet-cepet ya kan. Dasar lu Margaret. Ayo naik. Oke naik sini. Ten bisa nggak sih kalian itu jangan cuma typing di bawah. Margaret pakai tudung masa? Kapan? Sejak kapan sih Margaret pakai tudung? Sejak dia disalibkan. Apa sih Kak Esti? Ketawa ya. Sejak kapan kau pakai tudung? Coba angkat. Mana? Nih, serius. Ya Allah ya Rob. Terguncang juga dia Bang Faro, terguncang dia Bang Faro. Ini kalau seperti ini nih, ini Margaret ini, apa ini? Kalau seperti ini nih, pakai ninja ya? Coba besarin dulu King, besarin dulu Bang Faro. Mau ini ku ambil dulu. Serius ini Margaret, enggak bagus itu, bagus. Tunggu, Aku malah saya punya mendukung. pertanyaan. Iya tunggu dulu. Oke. Pertanyaan apa Baduam? Pertanyaannya di hadis sohimnya? Solim. Mana ada hadis sohim? Emangnya pun Ada. Pertanyaannya di hadis sohih muslim nggak ada. Solim sohih nomor 5035. Oke? Isinya, setan mengutus pasukannya untuk menghasut manusia. Gak berubah. Dan setiap orang ada setan yang selalu menyertainya. Itu apa artinya? Ya iya benar. Ini di depanku yang lagi ngomong setan ini. Di depan kek lagi ngomong setan ini ya. Pakai ini dia. Sari. Gimana tuh tanggapannya? Susah dijelasin Bang Farul. Sama Oten kayak gini. Enggak gini loh Margaret. Tanya dulu kok apa tujuan lu pakai baju itu? Gimana? Apa tujuan lu pakai baju itu? Pakai itu jilbab, pakai cadar. Tujuannya mentaati Bunda Maria. Sejak kapan Bunda Maria bercadar? Di mana datanya Bunda Maria bercadar? Ini bukan cadar, ini cuman masker. Si loa-loanya kok kiranya aku naoto masker kayak mana pula masker kayak gitu, itu cadar namanya. Masker ini. Aku sarankan sama kau ya, gini ya, mohon maaf ini aku kasih tahu satu kodenya.
nih peraturan daripada TikTok ini ya, bukan TikTok sih, ada di belakang layar memantau kalian. Aku kasihan sama kau kalau kau ditangkap. Itu kau menghina agama kami. Itu kau menghina. Aku kasihan sama kau nanti. Bagus kalau kau mau diskusi, ayo kita diskusi, tapi nggak usah nyamar-nyamar, nggak usah. Nanti kau dilaporkan, kau bilang nangis kau, nggak kau toleran, tapi kau yang nipu-nipu. Ya, itu apa Islam? Kalau memang itu apa Kristen, di mana datanya? Datanya di Korintus. Korintus berapa? Coba buka. Tunggu Aku ya. lupa ya siapa nama akun. Pokoknya dia dari YouTube. Dia itu juga mantau-mantau untuk cari penghujat. Dia udah ada di TikTok. Kemarin aku tengok di beranda, aku lewat dia berapa kali. Aku takutnya dia lagi ngejar si Edis. Dia lagi ngejar Edis. Makanya nggak lama Edis ketangkap itu. Dia lagi ngejar Edis, bahkan keluar negeri pun dibantainya itu. Siapa namanya itu lupa aku. Nah, aku takutnya kau kena juga Margaret dengan berpakaian menyamar-nyamar seperti itu. Kau punya anak 3. Enggak, di sini memang seperti ini pakaiannya. Di mana tertulis? Jangan sampai datang nanti tetangga loh. rumah kau ya. Tunggu. Saya cari. Ari namanya ya. Ari nama aku lupa siapa namanya. Tunggu, Nama Kak beliau Esti. Arya. Iya, tahu aku Korintus siapa kau bilang gitu. Jika kalian tidak bertudung, maka kalian harus dibotakin. Tapi itu tudung, bukan pakaian yang kau pakai sekarang. Oh, ini fashion pribadi. Fashion Ini pribadi, dari, fashion ini dari hati pribadi. nurani, sebab saya sudah Hati bertobat. nurani. Bertobat. Sebab Ya saya kalau kau sudah bertobat. Dengerin ya Margaret. Kalau kau mau bertobat, bukan pakaian aja yang kamu tobatkan, tapi Tuhan yang Iya. paling utama kau tobatkan. Untuk apa kau bertobat pakaian, Bukan. tapi kau masih menuhankan anak orang? Hati saya sudah bertobat. Ya udah bertobat, berarti kau tidak menuhankan anak orang lagi. Syahadat. Berarti kau tidak menuhankan anak orang lagi. Anak orang siapa? Oh, anak orang siapa? Inilah Saya menuhankan Yahweh. Oh Yahweh, udah gak Yesus lagi? Elohim. Iya, udah gak pakai Allah lagi deh. Berarti kan gak menuhankan Yesus lagi? Enggak. Yesus itu Mesias. Berarti bukan Tuhan lagi lah dia ya. Margaret, bukan Tuhan lagi Yesus ya. Yesus Bukan Mesias. Tuhan lagi ya. Iya, Yesus Hendra Nois Mesias. Hendra. Iya, bukan Tuhan ya. Mesias. Iya, bukan Tuhan Ya kan. udah. Jawab aja bukan. Ya, bukan Tuhan lah itu. Dia udah bener. Dia bilang Mesias berarti bukan Tuhan. Bener. Bukan ya, ngejawab Mesias. bukannya susah kali dia. Yesus Dia bukan. bilang Mesias. Yesus bukan Tuhan tapi Mesias. Nah, bener dah. dia. Tuh. Mantap. Dah berarti dia mulai dah mulai menemukan kebenaran dia. Alhamdulillah. Tadinya beberapa pekan yang lalu. Teking, Hendra Nois teking, turunin aja King. Beberapa bulan yang lalu si Margaret ini berkeras dia. Kalian buat kayak gini nggak ditangkap. Apa yang ditangkap? Hendra itu Nois loh, kita ngomong apa dia? Iya, suaranya kecil. Lanjut dokter. Kalau kemarin itu kan si Margaret ini berkeras dia Yesus itu Tuhan. Kalau sekarang dia menyatakan Yesus itu Mesias, benar. Kalau dia memandang Yesus itu Mesias, benar berarti si Margaret ini dalam memahami atau mengenal Yesus, dan dia sudah pastikan lagi Yesus itu bukan Tuhan. Cuman gini Margaret, kenapa aku dari tadi terdiam? Terpaku aku nengok Margaret. Masya Allah. Jadi sini Margaret, ya andai kan kamu diem aja nih Margaret ya, kau diem aja, jangan ngomong kok ya, kau diem aja, otomatis naik derajat dulu. Jadi nggak berani lagi aku ngolok-ngolok kau dulu. biasa aja. Iya, makanya aku diam aja kan ngomong dia kan. Tapi kalau masalah kau mau mengolok-olok itu urusan kau lah dengan Tuhan, kan gitu. Karena memang ya pakaian ini pun tidak bisa juga dinyatakan orang yang menggunakan pakaian ini kecuali ya kan mengaku-ngaku muslim terus dia berbuat seperti ini seperti itu kena dia pidananya. Cuman kalau aku pribadi tadi nengok si Margaret ini terdiam, aku gini, makanya aku terdiam. Mulia kok hari ini Margaret.
Dengan penampilanmu kau mulia, tapi kau diam ya, jangan ngomong ya. Kalau kau ngomong berserak memang Margaret. Iya. Tapi teman-teman, aku nggak bilang apa itu istri ini si Margaret ini dengan penampilan dia seperti ini, ya. Ini perwira polisi pun menggait dia ini loh. Pengusaha pun tertarik sama dia. Mungkin ya, ustadz pun tertarik sama dia. Asal dia istiqomah begini ya. Tapi jangan ngomong ya, kalau ngomong memang berserak Margaret. Tapi Bang Faro, ini Margaret, kau selangkah lagi. Iya mudah. Iya intinya gitulah. Mudah-mudahan dikasih hidayah lah kau. Itu akalmu sudah mulai Amin. sehat. Kau akalmu sudah mulai sehat ketika kau katakan jelas. Kalau kau ditanya sama apakah Yesus itu Tuhan Yesus Mesias, itu sudah benar. Itu jawaban yang sudah benar, Margaret. Semoga aku begini aja Margaret, berdoa sama Margaret dalam proses mencari kebenaran dalam dirimu. Jangan tanamkan kebencian dalam hatimu. Jangan tanamkan kebencian dalam hatimu. Aku yakin percaya kau adalah makhluk ciptaan Allah yang cerdas, makhluk ciptaan Allah yang disempurnakan dengan akalmu. Ya, saranku jadi jangan ada tanamkan kebencian dalam dirimu. Silahkan kamu naik ke koma-koma apologi Islam, tapi yakinkan kamu mencari kebenaran. Jangan cari pertanyaan ya yang tidak ada jawabannya atau tidak menghadirkan edukasi buatmu. Kalau hadis yang kau sampaikan tadi ya tentang seton tadi itu tidak mengarah hanya kepada umat Islam, seluruh manusia di situ, karena tidak ada kata Islam dan Muslim. Tidak ada kata Islam dan Muslim dalam hadis tersebut. Seluruh manusia memang dalam dirinya itu ada syaiton. Dalam dirinya ada syaiton. Ya, menang atau tidaknya seorang makhluk terhadap gangguan syaiton tersebut, tolak ukurnya adalah takwanya kepada Allah. Bagaimana dia bertakwa kepada Allah. Jadi gini Margaret ya, entahlah, mudah-mudahan aku salah ya. Kalau kulihat kau ini Margaret, kenapa kau cara bicaramu seperti ini? Ya, kau tuh maaf cakap Margaret ya, jangan tersinggung kau ya. Aku akui kau nggak nyambung. Diajak ngobrol kau nggak nyambung gitu loh. Cuman di satu sisi aku dengar kabar dari itu istri anakmu 3. Jadi perempuan ini teman-teman, ketika dia memiliki persoalan pribadi dengan suaminya, mudah-mudahan aku salah Margaret ya. Aku tidak benarkan perkataanku, mudah-mudahan aku salah. Bisa jadi kau ini seperti ini, ya seakan-akan depresi dengan persoalan hidupmu. Entah itu perbuatan Kalau Bang, enggak. Ya kan kau bilang mudah-mudahan aku salah. Kan kau bilang mudah-mudahan aku salah. Gitu loh. Bukannya itu Margaret. Bukannya laki kau nggak nampai anak kau. Enggak, itu urusan pribadi dia itu. Jangan diangkat dipublish. Itu urusan pribadi dia. Ya, itu aib keluarga dia, jangan dipublish. Kan gitu. Jadi aku cuma bisa berdoa semoga ya kau punya hidup yang lebih baik. Kau punya suami yang sayang sama kau, mencintai kau, memang benar-benar menghargai dan memuliakan kau, dan memang menginginkan kau dari ujung rambut sampai ujung kakimu, ya, terlepas dari segala kekurangan dan juga kelebihanmu. Tapi aku nggak yakin Margaret, wallahi aku tidak yakin kau akan dapati laki-laki yang bisa membahagiakan kau dengan anak-anakmu jika kau tidak memiliki pasangan yang bertakwa kepada Allah. Tidak yakin. Memang apa? Gak bisa kita pungkirin di dalam imanmu, dalam iman Kristen itu tidak ada hukum. Tidak ada hukum dan juga tuntunan bagaimana seorang suami bisa menyenangkan hati istrinya, tidak ada. Kalau di dalam Islam ya ada banyak hukum dan juga ketentuan bagaimana seorang suami harusnya bersikap dan bertanggung jawab terhadap istrinya. Di mana hukum tadi memastikan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya tidak melakukan kezaliman. Tidak melakukan kezaliman. Di dalam hal harta sajalah, dalam hal penghasilan atau gaji. Laki-laki itu tidak boleh ingkar. Tidak boleh dia ingkar, tidak boleh dia meninggalkan tanggung jawabnya. Gitu loh. Yang harus diprioritaskannya itu adalah kebahagiaan istri dan juga anak-anaknya. Kebahagiaan laki-laki ini beda, Bang. Kebahagiaan laki-laki bukan ketika dia mampu membeli sesuatu, bukan. Kebahagiaan laki-laki bukan gara-gara dia mampu melakukan mampu dia untuk memuaskan dirinya, bukan.
Kebahagiaan seorang laki-laki ketika dia mampu memberikan sesuatu kepada istri dan juga anak-anaknya. Itu kebahagiaan laki-laki. Padahal nggak nampak, dia punya uang ini misalkan 30 juta ini teman-teman. 30 juta ini dihabiskannya untuk istri dan anak-anaknya, dibelikan istrinya ini, dibelikan suami anaknya ini, kan gitu. Bahagia dia laki-laki itu. Dia bahagia padahal dia nggak dapat apa-apa, sempaknya pun nggak kebeli padahal. Laki-laki itu begitu, laki-laki Islam seperti itu karena apa? Karena seperti itu yang dituntun oleh